mulai videonya silahkan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini kita kedatangan skuter listrik dengan kendala bagian roda belakangnya bunyi krek-krek pada saat digas ya. Tapi ketika kita angkat atau tidak ada tekanan bunyinya normal. Jadi ketika ada beban bunyi seperti bagian panbelnya itu tidak menempel pada bagian gigi dinamo ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, pertama-tama kita lepaskan dulu bagian sadelnya ya, atau jok pada bagian skuternya. Kita buka dulu penahannya, kemudian kita tekuk ke bawah ya, kemudian kita buka bagian baut tengahnya dengan menggunakan kunci L. Ya, oke, kita buka. Oke, setelah kita buka, longgarkan sedikit, kemudian kita tekan saja pada bagian sadelnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita lepaskan baut-baut yang menempel pada bagian bodinya ya. Nah, kita lepaskan dulu baut-bautnya. Oke, di sini ada 4 baut, 2 di belakang dan 2 di depan. Kita lepaskan seluruhnya ya. Oke, untuk baut yang ini lumayan cukup susah karena posisinya sudah berkarat ya. Kita agak sedikit paksa. Oke, nah, setelah longgar langsung saja kita lepaskan. Kemudian 2 baut yang di bagian depan juga kita lepaskan. Setelah terlepas keseluruhan bautnya, langsung saja kita lepaskan bagian bodinya ya. Karet bodinya kita lepaskan, kemudian kita taruh di samping saja ya. Karena kendalanya pada bagian dinamo atau bukan pada bagian kelistrikan ya, jadi pada bagian akinya atau baterainya tidak harus kita lepas, cukup kita fokus ke bagian dinamo atau panbelnya ya. Ini saya lagi cek ke bagian mana yang bermasalah ya. Jadi ketika kita gas sambil kita tahan bagian roda belakangnya itu bunyi krek-krek seakan-akan tidak ada tenaganya ya. Oke, lanjut kita bongkar pada bagian roda belakangnya ya. Kita lepaskan biar kita tahu penyakitnya pada bagian yang mana ya. Baut telinga atau kuping kanan kirinya kita lepaskan dulu. Kemudian mur pada as roda belakangnya kita lepaskan juga ya, pakai kunci shock 12. Oke, setelah terlepas bautnya langsung saja kita tarik pada bagian asnya ya. Nah, setelah itu kita lepaskan keseluruhan bagian roda belakangnya ya. Nah, kita cek dulu pada bagian panbel atau gigi pada dinamonya ya. Oke, kita lihat panbelnya aman dan giginya juga sebenarnya aman ya. Kita coba nyalakan tanpa ada roda belakang. Dan ketika tanpa roda, dinamonya bunyi dengan enak ya. Jadi ketika kita lihat pada bagian bearing, pada bearing bagian roda belakangnya itu ada yang berkarat ya. Nanti kita ganti aja bearingnya satu. Kayak ini saya lagi melepaskan bearing pada bagian roda belakang. Kita pakai ketok saja ya, karena tidak seperti motor ini bearingnya cukup mudah untuk dibuka ya.
Oke, ini bearing yang rusak ya, jadi sudah berkarat dan tidak muter lagi. Oke, langsung saja kita ganti bearingnya dengan yang baru ya, karena satunya masih baru jadi cukup satu aja yang diganti. Oke, langsung saja bosnya jangan lupa kita masukkan, kemudian bearingnya juga kita masukkan, kemudian kita ketok-ketok pelan-pelan ya dengan menggunakan palu atau bagian obeng ya, samping-sampingnya aja yang kita ketok supaya masuk. Setelah bearing terpasang dengan sempurna, lanjut kita masukkan bagian as roda belakangnya ya. Jangan lupa bosnya juga dimasukkan, kemudian kita tempelkan bagian kampas remnya juga ya. Kita masukkan dulu bagian kampas remnya. Kita paskan dulu, jangan lupa kita pasang bagian bosnya. Nah, setelah terpasang lanjut kita pasang dulu. Jangan buru-buru pasang panbelnya ya. Nah, ketika bosnya sudah masuk satu bagian, nah baru kita panbel masukkan, kemudian kita dorong bagian as roda belakangnya sampai keluar. Nah, ini panbelnya kita selapkan dulu ya, karena tadi posisinya asnya kurang ke belakang. Oke, kalau posisinya sudah pas, lanjut saja kita dorong bagian as roda belakangnya. Nah, kemudian jangan lupa pasangkan anting-antingan yang tadi ya. Tuh, untuk gunanya untuk menyetel panjang kendornya si panbel ya, sama seperti fungsinya pada motor bebek. Oke, kita baut asnya juga kita pasang ya, kemudian kita kencangkan sedikit dulu ya, kemudian kita setel pada bagian panbelnya. Lanjut kita kencangkan dulu pada bagian mur as roda belakangnya, sambil kita setel kekencangan pada bagian panbelnya ya. Nah, oke, setelah kita ganti klaker dan kita coba, nah ternyata sudah berhasil ya, alias sudah berjalan dengan sempurna ya. Jadi masalahnya tadi pada bagian bearing sudah berkarat, jadi putarannya itu tidak center ya. Oke, kita coba dulu sebelum kita pasang keseluruhannya. Nah, setelah dinaikin, karena si asnya sudah presisi, jadi tidak bunyi seperti awal tadi ya, sudah bisa dinaikin, artinya sudah ada tenaganya ya. Oke, lanjut kita pasang lagi keseluruhan bagiannya ya. Oke, kita pasang pada bagian baut belakang 2 dan depan 2. Oke, kita pasang keseluruhannya. Untuk baut yang tadi di awal itu sudah selek ya atau berkarat, kita ganti aja dengan baut yang baru ya. Kita ambil dulu baut yang baru 2 untuk bagian depan semua ya. Jadi biasanya kalau yang terinjak-injak ini rawan untuk berkarat, jadi langsung saja kita ganti supaya pada saat pembongkaran berikutnya itu tidak terjadi masalah pada bautnya. Oke, kita pasang dulu.
setelah bodinya terpasang, lanjut kita pasang pada bagian sadelnya ya, atau joknya kita pasang. Kita pasang bagian mur joknya. Nah, kemudian kita kencangkan sambil kita paskan posisi joknya supaya tidak miring kanan kiri ya, tapi pas tengah-tengah. Setelah pas tengah-tengah, lanjut saja kita kencangkan. Oke, setelah kencang dan pas tengah-tengah ya. Oke, lanjut kita kencangkan. Setelah kencangkan, kita ukur lagi. Nah, setelah kita yakin sudah pas tengah-tengah, lanjut kita kencangkan, kemudian kita sudah kencang ya, kemudian kita tarik lagi kunciannya. Oke, setelah itu kita coba ya. Nah, sudah normal kembali. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya.